Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi konsep strategi pada tingkat perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nur Alvina Damawati, NIM 2019 017 047. Dea Zilfa Ian Herlisia 2019 017 052. Sainul Arif 2019 017 057. Nurdayanti 2019 017 062. Langsung saja ke materinya. Konsep strategi. Pada awalnya, kata strategi digunakan untuk kepentingan militer saja, tetapi kemudian berkembang ke berbagai bidang yang berbeda seperti strategi bisnis, olahraga, ekonomi, pemasaran, perdagangan, manajemen strategik, dan lainnya sebagainya. Menurut Hamel dan Parahalat, 1995, strategi merupakan tindakan yang bersifat senantiasa meningkat atau inkremental dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa datang. Frasa penting strategi manajemen. Yang pertama, suatu proses yang terdiri atas beberapa langkah terencana yang melibatkan manajemen dalam organisasi, mulai pimpinan tertinggi sampai karyawan terbawah. Yang kedua, proses digunakan untuk merumuskan visi dan misi, menetapkan tujuan strategi, dan memilih strategi yang cocok untuk mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, proses digunakan sebagai landasan untuk menjalankan strategi demi menyediakan customer value terbaik. Yang keempat, pelaksanaan strategi harus selalu dievaluasi untuk menilai apakah hasil yang dicapai sesuai dengan rencana dan perkembangan terbaru. Tujuan strategi perusahaan. Yang pertama, untuk mengevaluasi dan menjalankan strategi yang sudah dipilihnya dengan cara efektif dan efisien. Yang kedua, untuk melakukan evaluasi kinerja, meninjau, mengkaji ulang, melaksanakan penyesuaian dengan mengoreksi apabila terdapat kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan suatu strategi. Yang ketiga, memperbaharui strategi yang telah dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal. Yang keempat, untuk meninjau kembali dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman bisnis yang ada. Yang kelima, agar bisa melaksanakan inovasi atas produk maupun barang supaya sesuai dengan selera dari konsumen. Konsep strategi menurut Stoner, Verman, dan Gilbert didefinisikan berdasarkan dua perspektif berbeda, yaitu yang pertama, perspektif apa yang suatu organisasi ingin lakukan, yaitu strategi dapat didefinisikan sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan mengimplementasikan misinya. Yang kedua, perspektif apa yang organisasi harus lakukan, yaitu strategi didefinisikan sebagai pola tanggapan atau respon organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu. Tingkatan strategi perusahaan. Yang pertama ada strategi korporasi atau corporate strategi, menggambarkan arah keseluruhan perusahaan secara umum terhadap pertumbuhan dan pengelolaan bermacam-macam unit bisnis maupun variasi produk yang dihasilkan perusahaan. Yang kedua ada strategi bisnis atau bisnis strategi, diarahkan kepada pengelolaan kegiatan dan operasi suatu bisnis tertentu. Yang ketiga, strategi operasional atau fungsional. Strategi dalam kerangka fungsi-fungsi manajemen secara tradisional terdiri atas riset dan pengembangan, keuangan, produksi dan operasi, pemasaran, serta sumber daya manusia yang dapat mendukung strategi level unit bisnis. Selanjutnya yaitu variabel-variabel kunci dalam implementasi strategi. Yang pertama, variabel kunci internal. Pada dasarnya merupakan titik-titik dalam keseluruhan sistem dan suatu organisasi tempat kegiatan-kegiatan dapat lepas kendali atau menyimpang dari rencana manajemen. Yang kedua, variabel kunci eksternal adalah faktor-faktor yang sebagian besar di luar kendali langsung organisasi. Terhadap variabel-variabel ini seperti elastisitas permintaan terhadap harga produk atau proses, organisasi harus lebih berusaha menyesuaikan diri daripada mengubahnya.
Strategi korporasi atau corporate strategy. Strategi korporasi adalah strategi yang berkaitan dengan pilihan arah perusahaan secara keseluruhan serta pengelolaan portofolio bisnis dan produk. Strategi ini merupakan orientasi menyeluruh perusahaan terhadap pertumbuhan atau growth, stabilitas atau stability, atau pengurangan atau retention. Strategi ini berusaha mengeksploitasi khusus perusahaannya dengan mengadopsi pendekatan portofolio terhadap manajemen bisnisnya dan mengembangkan rencana jangka panjang umumnya untuk periode 3-5 tahun. Lanjut, 3 aspek penting dalam strategi korporat. Yang pertama, orientasi menyeluruh perusahaan. Apakah menuju pertumbuhan, stabilitas, atau penciutan atau penghematan? Ketiga hal ini disebut directional strategy. Yang kedua, industri atau pasar mana yang sesuai dimasuki perusahaan untuk bersaing melalui produk dan unit bisnisnya atau portofolio strategi. Yang ketiga, perilaku manajemen perusahaan dalam mengkoordinasi aktivitas, transfer sumber daya, dan mendayagunakan kemampuan pada lini produk dan unit bisnis atau parenting strategi. Strategi bisnis. Yang pertama disebut juga strategis unit bisnis. Ini bisa berupa strategi di level anak perusahaan, divisi, lini produk, atau profit center lain yang memiliki otonomi pengelolaan bisnisnya sendiri. Yang kedua, isu dalam strategi bisnis adalah bagaimana mengkoordinasikan fungsi-fungsi bisnis atau manajemen untuk mencapai keunggulan kompetitif. Yang ketiga, di level bisnis strategi yang diformulasikan akan berkaitan dengan posisi bisnis terhadap pesaing. Bagaimana mengakomodasi perubahan tren pasar dan teknologi, dan upaya-upaya mempengaruhi persaingan melalui tindakan-tindakan strategi seperti integrasi vertikal atau tindakan politis seperti lobby. Yang keempat, strategi generik atau Michel Porter adalah contoh strategi bisnis. Strategi bersaing generik atau Michel Porter. Ada 3 landasan strategi yang dapat membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif, yaitu keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus. Yang pertama, keunggulan biaya merupakan strategi yang paling jelas dari ketiga strategi generik. Dengan konsep ini, perusahaan bersiap menjadi produsen berbiaya rendah di dalam industrinya. Yang kedua, diferensiasi merupakan upaya untuk membuat produk berbeda atau diferensi dengan produk lain. Produk milik sendiri harus memiliki kelebihan atau keistimewaan tersendiri yang akan menjadi daya tarik atau magnet terhadap konsumen. Yang ketiga, fokus merupakan strategi kombinasi antara keunggulan biaya dan diferensiasi yang diarahkan pada segmen pasar tertentu. Tujuan fokus adalah memaksimalkan pelayanan pada satu sasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu tentang tipe-tipe strategi perusahaan. 1. Strategi manajemen. Meliputi strategi yang dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro. 2. Strategi investasi. Merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi. Yang ketiga, strategi bisnis. Sering disebut strategi bisnis secara fungsional karena strategi ini berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen. Implementasi strategi. Implementasi strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan strategis. B. Implementasi strategis merupakan proses di mana beberapa strategis dan kebijakan diubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. C. Pengembangan strategi dalam bentuk tindakan. D. Berbagai kemungkinan formulasi dan implementasi strategi, yaitu sukses,
roulette, trouble, dan failure. Formulasi dan implementasi strategi sukses, yaitu hal yang paling diinginkan oleh perusahaan atau terjadi pada saat perusahaan mampu melakukan formulasi strategi dan sekaligus mampu mengimplementasikan secara baik. Roulette atau situasi di mana strategi yang diformulasikan sesungguhnya kurang baik, akan tetapi hasil yang didapat tidak terlalu mengecewakan karena perusahaan mampu mengimplementasikan strateginya dengan baik. Trouble, situasi di mana strategi perusahaan sebenarnya diformulasikan dengan baik, namun strategi tersebut kacau atau tidak optimal karena manajemen perusahaan tidak mampu mengimplementasikannya dengan baik. Failure atau merupakan hasil yang paling buruk dan paling tidak diinginkan oleh manajemen perusahaan. Proses implementasi strategi menganalisa perubahan. Yang pertama, tahap pertama dalam proses implementasi strategi. Yang kedua, tujuan untuk memberikan gagasan yang jelas dan terperinci mengenai seberapa banyak perusahaan harus berubah agar berhasil dalam mengimplementasikan strateginya. 3, terbagi dalam beberapa pola, yaitu A. Tidak adanya perubahan yang signifikan, B. Perubahan rutin, C. Perubahan terbatas, D. Perubahan radikal, dan E. Organization redirection. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya, analisis struktur organisasi. Alasan utama mengapa perubahan dalam strategi memerlukan bahkan mengharuskan perubahan dalam struktur organisasi yaitu yang pertama, struktur biasanya menjelaskan tentang bagaimana kebijakan akan disusun. 2. Struktur biasanya menjelaskan tentang bagaimana sumber daya akan dialokasikan. Ada 5 jenis struktur organisasi yang biasa digunakan, yaitu yang pertama, struktur organisasi sederhana. Yang kedua, struktur organisasi fungsional. Yang ketiga, struktur organisasi divisional. Yang keempat, struktur organisasi SBU atau strategi bisnis unit struktur. Yang kelima, struktur organisasi matriks. Selanjutnya, analisis gaya kepemimpinan. Macam gaya kepemimpinan secara umum yaitu yang pertama, gaya kepemimpinan administrator. Gaya kepemimpinan ini kurang inovatif dan terlalu kaku pada aturan, dan sikapnya konservatif, kelihatan takut untuk mengambil risiko atau mencari aman. Yang kedua, gaya kepemimpinan analitis. Gaya kepemimpinan analitis ini perbuatan keputusan didasarkan pada proses analisa, terutama analisa logika, berorientasi pada hasil, dan rencana-rencana rincinya jangka panjang. Selanjutnya, implementasi dan evaluasi strategi. Untuk melakukan tahap ini dengan baik dan berhasil, manajemen perusahaan perlu mengetahui 4 jenis keahlian dasar, yaitu yang pertama, kemampuan berinteraksi atau interaction skill, kemampuan manajemen berinteraksi dan berempati dengan berbagai perilaku dan sikap orang lain untuk mencapai tujuan. Yang kedua, kemampuan mengalokasi atau allocating skill, kemampuan manajemen dalam menjadwalkan tugas-tugas, anggaran, waktu, serta sumber daya lain secara efisien. Yang ketiga, kemampuan memonitor atau monitoring skill, meliputi penggunaan informasi yang efisien untuk memperbaiki atau menyelesaikan berbagai masalah yang timbul dalam proses implementasi. Yang keempat, kemampuan mengorganisasikan atau organizing skill, kemampuan untuk menciptakan jaringan atau organisasi informal dalam rangka menyesuaikan diri dengan berbagai masalah yang mungkin akan terjadi. Selanjutnya, pengendalian strategi. Yang pertama, pengendalian strategi dipusatkan dengan mengikuti jalannya strategi yang diimplementasikan, mendeteksi setiap bidang masalah atau bidang masalah yang potensial, dan membuat penyesuaian yang diperlukan. 2. Strategi yang direncanakan atau yang diharapkan berhubungan dengan beberapa hal. Yang pertama, strategi yang diharapkan yang dapat direalisasikan yang disebut strategi dengan sengaja. Yang kedua, strategi yang diharapkan yang tidak dapat direalisasikan yang disebut strategi tak terrealisasi. Yang ketiga, strategi yang terrealisasi yang tidak pernah diharapkan disebut strategi darurat.
Terima kasih, salam, dan bahagia.